Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dela Eka Putri Agustin dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan memaparkan tentang program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sebelum kita membahas tentang program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kita bahas dahulu tentang manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistematik, dan dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Lalu ada 4 komponen dari kurikulum, yaitu yang pertama tujuan, yang kedua isi atau materi, yang ketiga metode atau strategi pembelajaran, dan yang keempat yaitu evaluasi. Adapun landasan dari kurikulum, yaitu yang pertama landasan filosofis, yang kedua landasan psikologis, yang ketiga landasan sosiologis, dan yang keempat yaitu landasan ilmiah dan teknologi. Selanjutnya tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan salah satu kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Salah satu program dari kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah hak belajar 3 semester di luar program studi. Program tersebut merupakan amanah dari berbagai regulasi atau landasan hukum pendidikan tinggi dalam peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi. Adapun bentuk kegiatan pembelajaran ataupun program dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka sesuai dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 pasal 15 ayat 1 yang dapat dilakukan di dalam program studi dan di luar program studi meliputi: yang pertama ada pertukaran pelajar, yang kedua magang atau praktik kerja, yang ketiga asistensi mengajar di satuan pendidikan, yang keempat penelitian atau riset, yang kelima proyek kemanusiaan, yang keenam kegiatan wirausaha, yang ketujuh studi atau proyek independen, dan yang kedelapan membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Tanggapan saya mengenai program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yaitu program ini merupakan program yang sangat baik yang dirancang oleh kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil. Sebagai seorang mahasiswa, saya sangat antusias terhadap program Merdeka Belajar Kampus Merdeka karena pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan juga kebutuhan mahasiswa, serta pengembangan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan, seperti persyaratan kemampuan, permasalahan real, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target, dan pencapaiannya. Sehingga kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dapat meningkatkan kompetensi lulusan baik soft skill maupun hard skill agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Program-program experiential learning dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya. Akan tetapi, pada wilayah perguruan tinggi keagamaan seperti UIN,
program MBKM masih kurang maksimal dalam penerapannya. Diharapkan semua perguruan tinggi, baik yang di bawah naungan Kemendikbud maupun Kemenak, dapat berpartisipasi dalam program MBKM. Berikut merupakan tanggapan perguruan tinggi negeri terhadap program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kebijakan visioner kurikulum Merdeka Belajar di perguruan tinggi yang dicanangkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan meliputi: yang pertama, pembukaan program studi baru; yang kedua, sistem akreditasi perguruan tinggi; yang ketiga, kebebasan menjadi PTNBH dan hak belajar 3 semester di luar program studi. Hal ini memberikan harapan besar bagi seluruh perguruan tinggi untuk melakukan percepatan dalam mengembangkan kualitas akademik masing-masing, baik perguruan tinggi yang sudah maju maupun perguruan tinggi yang masih dalam tahap perkembangan. Kebijakan pemerintah dengan memberikan kebebasan secara otonom kepada lembaga pendidikan dan memerdekakan diri dari birokrasi yang berbelit, serta memberikan ruang yang luas bagi mahasiswa untuk memilih program yang diinginkan. Harapan besar kebijakan ini akan melahirkan iklim kultur kampus yang otonom, birokrasi yang tidak berbelit, dan terciptanya sistem proses pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan berbasis pada peminatan dan tuntutan dunia modern. Ekspektasi besar ini bermuara pada percepatan peningkatan mutu akademik di semua perguruan tinggi. Sekian pemaparan video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.